Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Farhan dengan NIM 251710298. Saya di sini akan membuat video atletik yang diberikan kepada Ibu Rosti SPD MPD. Video yang saya buat yang pertama yaitu jalan cepat, yang kedua lari stafet, dan yang ketiga lari sprint, dan yang keempat yaitu tolak peluru, dan yang kelima lempar cakram, dan yang terakhir atau yang keenam lempar lembing. Selanjutnya kita masuk ke video. Baik, kita masuk ke video yang pertama yaitu jalan cepat. Yang pertama, postur tubuh berdiri tegak tapi rileks, kepala sejajar, bahu dan pandangan ke depan. Yang kedua, tangan sejajar dengan bahu. Yang ketiga, langkah kaki tumit menyentuh tanah dulu agar ke ujung jari, langkah agak panjang. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian jalan cepat. Jalan cepat adalah cabang olahraga atletik yang mirip dengan berjalan biasa, tetapi dilakukan dengan kecepatan tinggi. Perbedaannya dengan lari adalah salah satu kaki harus selalu menyentuh tanah dan kaki tumpu harus lurus saat menyentuh tanah hingga posisi badan melewatinya. Teknik dasar jalan cepat yang pertama, sikap tubuh, badan tegak dan rileks, pandangan lurus ke depan, bahu tidak tegang, pinggang bergerak alami mengikuti langkah kaki. Yang kedua, teknik langkah kaki, tumit kaki menyentuh tanah lebih dulu. Kaki depan harus lurus saat menyentuh tanah, kaki belakang mendorong kuat hingga ujung jari tidak ada fase melayang. Yang ketiga, gerakan lengan. Lengan diayun berlawanan dengan kaki. Siku ditekuk sekitar 90 derajat. Ayunan lengan ke depan dan belakang, bukan ke samping. Tangan rileks, tidak mengepal keras. Baik, saksikan videonya. Baik, di sini saya akan mempraktekkan jalan cepat. Lari stafet adalah lari beregu yang dilakukan oleh 4 orang pelari dalam satu tim. Setiap pelari membawa dan menyerahkan tongkat estafet kepada pelari berikutnya. Nomor lomba yang umum adalah 4 kali 100 meter dan 4 kali 400 meter. Teknik dasar lari estafet yang pertama, teknik membawa tongkat. Tongkat dipegang kuat tetapi rileks. Pegangan di ujung tongkat agar mudah diserahkan. Ayunan tangan tetap seirama dengan langkah kaki. Yang kedua, teknik pemberian dan penerimaan tongkat. Ada 2 cara, yaitu non visual tanpa melihat digunakan pada 4 kali 100 meter. Visual melihat digunakan pada 4 kali 100 meter. Cara pemberian tongkat, pelari depan memberi aba-aba suara. Pelari belakang mengulurkan tangan ke belakang, tongkat diberikan dengan tepat dan cepat. Selanjutnya yang ketiga, teknik start. Pelari pertama menggunakan start jongkok. Pelari berikutnya menggunakan start berdiri di zona pergantian. Yang keempat, teknik lari. Berlari dengan kecepatan maksimal, badan sedikit condong ke depan, fokus dan jaga keseimbangan. Yang kelima, teknik zona pergantian panjang. Zona pergantian 20 meter, tongkat harus diserahkan di dalam zona.
Jika jatuh, bola diambil asal tidak mengganggu lawan. Tujuan lari estafet melatih kerjasama tim, melatih kecepatan dan ketepatan, melatih koordinasi dan tanggung jawab. Baik, selanjutnya saya akan mempraktekannya terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan mencontohkan dan mempraktekkan latihan lari estafet. Yang pertama dipegang dengan satu tangan, yang kedua pegang bagian tengah tongkat, yang ketiga pegangan kuat tapi rileks, telapak tangan menghadap ke bawah, atas sesuai teknik. Baik, terlebih dahulu saya akan mempraktekannya. Lari sprint. Lari sprint adalah lari jarak pendek yang dilakukan dengan kecepatan maksimal dari start hingga garis finish. Jarak yang biasa diperlombakan antara 50 meter, 60 meter, 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Teknik dasar lari sprint yang pertama, start. Start digunakan adalah start jongkok, terdiri dari start pendek, kaki kuat di depan, start menengah, kaki depan dan belakang seimbang, start panjang, kaki belakang lebih jauh. Tahapan start: bersedia, posisi jongkok, tangan di belakang garis start, siap, pinggul diangkat berat, badan ke depan, ya, tembakan, tolakan kaki kuat ke depan. Yang kedua, teknik lari, badan condong ke depan, langkah kaki cepat dan panjang, ayunan tangan dan seirama, pandangan lurus ke depan. Yang ketiga, teknik pernapasan, bernapas secara alami dan cepat, sesuaikan dengan irama langkah. Yang keempat, teknik memasuki garis finish, tetap berlari maksimal hingga melewati garis, dada dicondongkan ke depan saat menyentuh garis finish. Baik, itulah tadi penjelasannya. Saya akan mempraktekannya. Saksikan videonya. Baik, selanjutnya saya akan mempraktekkan. Cabang olahraga tolak peluru. Tolak peluru adalah cabang olahraga atletik yang bertujuan menolak, mendorong bola besi peluru sejauh mungkin dari dalam lingkaran tolakan dengan teknik dan aturan tertentu. Peluru tidak dilempar tetapi ditolak menggunakan satu tangan. Teknik dasar tolakan peluru: yang pertama, cara memegang peluru. Peluru diletakkan di pangkal jari-jari, bukan di telapak tangan. Jari-jari diangkat terbuka, peluru menempel di leher bagian samping dekat dagu. Yang kedua, sikap awal berdiri menyamping ke arah tolakan. Kaki dibuka selebar bahu, berat badan bertumpu pada kaki belakang, badan agak condong ke depan. Yang ketiga, gerakan tolakan, dorongan kaki belakang ke depan, putar pinggul dan bahu ke arah depan, luruskan lengan dengan kuat ke depan atas, tolakan peluru dengan satu tangan. Yang keempat, sikap akhir, yaitu badan menghadap ke depan, berat badan berpindah ke kaki depan. Jaga keseimbangan agar tidak keluar lingkaran. Gaya dalam tolak peluru: gaya ortodoks menyamping, gaya obrin membelakangi arah tolakan, gaya putaran spin. Kesalahan yang sering terjadi: peluru dilempar bukan ditolak. Peluru tidak menempel di leher, kaki keluar dari lingkaran tolakan. Baik, di sini saya akan mempraktekannya. Saksikan videonya. Baik, saya akan memperagakannya.
Selanjutnya, pengertian lempar cakram. Lempar cakram adalah cabang olahraga atletik yang dilakukan dengan cara melempar sebuah cakram piringan sejauh mungkin dari dalam lingkaran lemparan dan teknik tertentu. Tujuan lempar cakram melempar cakram sejauh mungkin dengan teknik yang benar agar mendapatkan hasil maksimal dan sah menurut peraturan teknik dasar lempar cakram. Yang pertama, teknik memegang cakram. Cakram diletakkan di telapak tangan. Jari-jari tangan diregangkan secara alami. Ibu jari hanya membantu menahan, tidak menekan kuat. Selanjutnya yang kedua, sikap awal berdiri menyamping arah lemparan. Kedua kaki dibuka selebar bahu. Berat badan bertumpu pada kaki belakang. Selanjutnya yang kedua, sikap awal berdiri menyamping arah lemparan. Kedua kaki dibuka selebar bahu. Berat badan bertumpu pada kaki belakang. Tangan yang memegang cakram berada di samping atau belakang badan. Selanjutnya yang ketiga, gerakan awalan. Putaran badan diputar ke belakang. Lengan diayunkan mengikuti putaran badan. Pandangan ke arah cakram. Putaran dilakukan dengan seimbang dan terkontrol. Selanjutnya yang keempat, gerakan melempar putaran badan diakhiri menghadap arah lemparan. Pinggul dan bahu diputar cepat ke depan. Lengan diayunkan kuat ke depan ke atas. Cakram dilepas saat tangan setinggi bahu. Yang kelima, gerakan akhir. Badan tetap seimbang setelah melempar kaki depan menahan berat badan. Tidak keluar dari lingkaran lemparan. Kesalahan yang sering terjadi, pegangan cakram terlalu kaku, putaran terlalu cepat dan tidak seimbang. Pelepasan cakram terlalu rendah atau terlalu tinggi, keluar lingkaran setelah melempar. Baik, saya akan menjelaskan olahraga lempar cakram. Baik, yang pertama, cakram diletakkan di telapak tangan. Jari-jari direnggangkan mengikuti tepi cakram. Cakram tidak digenggam erat. Pergelangan tangan rileks. Ibu jari menahan ringan di atas cakram. Oke, baik. Terlebih dahulu saya memperagakannya. Yang dilakukan dengan cara melemparkan sebuah tongkat panjang berujung runcing lembing sejauh mungkin. Berbeda dengan tolak peluru, olahraga ini sangat mengandalkan kombinasi antara kecepatan, awalan teknik, koordinasi, dan kekuatan lengan. Berikut adalah tata cara melakukan lempar lembing secara sistematis. Yang pertama, teknik memegang lembing. Grip. Ada 3 gaya pegangan yang umum dilakukan oleh para atlet. Gaya Flandia, ibu jari dan jari tangan bertemu di belakang lilitan tali lembing, sedangkan jari telunjuk lurus di bawah batang lembing. Gaya Amerika, ibu jari dan jari telunjuk memegang bagian belakang lilitan tali sementara jari lainnya melingkar pada batang. Gaya menjepit, V-grip, lembing dijepit di antara jari telunjuk dan jari tengah. Yang kedua, awalan. Atlet berlari di lintasan sekitar 30 sampai 36,5 meter untuk mengumpulkan kecepatan kinetik.
dengan posisi siku menghadap ke depan. Arahkan mata lembing sedikit ke atas dengan sudut sekitar 40 derajat. Lari dimulai dengan langkah biasa, lalu bertambah cepat. Yang ketiga, langkah silang. Saat mendekati garis batas lemparan, atlet mengubah langkah lari menjadi langkah silang. Tubuh sedikit condong ke belakang, lembing ditarik ke belakang hingga lengan lurus. Posisi ini bertujuan untuk menciptakan regangan otot, efek busur sebelum melempar. Yang keempat, teknik melempar. Tumpuan kaki. Kaki depan kiri jika melempar dengan tangan kanan. Mengunci posisi di tanah sebagai tumpuan. Gerakan dorong pinggul ke depan diikuti oleh dada dan bahu. Ayunkan tangan sekuat tangan melalui atas bahu. Pelepasan lembing saat tangan berada di titik tertinggi dan di depan kepala. Yang kelima, sikap akhir. Setelah lembing terlepas, atlet harus menjaga keseimbangan agar tidak melewati garis batas lemparan. Diskualifikasi biasanya dilakukan dengan melompat kecil atau mengganti posisi kaki depan dengan kaki belakang. Penting agar lemparan dianggap sah, mata lembing harus menyentuh tanah terlebih dahulu sebelum bagian badan lembing lainnya, dan atlet tidak boleh meninggalkan lintasan sebelum lembing mendarat. Baik, selanjutnya saya akan mempraktikannya. Saksikan videonya. Teknik dasar lembing. Yang pertama, cara memegang lembing. Lembing dipegang pada lilitan tali dengan ibu jari dan jari telunjuk menjepit jari lain. Memegang ringan. Yang kedua, sikap awal. Badan tegak, lembing di bawah, sejajar bahu dengan ujung mengarah ke depan. Yang ketiga, awalan. Berlari lurus dan terkontrol untuk mendapatkan kecepatan. Yang keempat, langkah saling. Langkah menyilang untuk mempersiapkan lemparan dan memindahkan tangan ke tubuh atas. Yang kelima, melempar. Lembing dilempar dari atas bahu, satu tangan disertai dorongan kaki, putaran pinggul, dan ayunan tangan. Sikap akhir, menjaga keseimbangan agar tidak melewati garis batas lemparan. Nama-nama pegangan lembing ada 3, yaitu yang pertama pegangan Amerika. Lembing dijepit antara ibu jari dan jari telunjuk. Pegangan Finlandia, lembing dijepit antara ibu jari dan jari tengah, jari telunjuk lurus ke belakang. Yang ketiga, pegangan Tang style. Lembing dipegang antara jari telunjuk dan jari tengah. Oke, baik, saya akan memperagakan. Baik, itulah tadi 6 cabang olahraga yang saya jelaskan dan saya praktikkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya iri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.